Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan saatnya kita memasuki segmen Bincang Keluarga yang akan membahas tema mengenai perundungan merusak mental. Akan dibahas bersama dengan Ustadz Tata dan juga Ustadz Zarima yang sudah bersama dengan sahabat saya Mas Sofyan. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih pemirsa. Kita masuk dalam segmen Bincang Keluarga dengan tema yang sangat menarik sekali yang ini sudah terjadi di mana-mana, yaitu perundungan merusak mental ataupun bullying ya. Saya sudah bersama Ustaz Zarima dan juga Kiai Haji Tata Sukayat. Terlebih saya terlebih dahulu ke Ustaz Zarima dalam kacamata anak muda karena ini ustazah muda ya. Bagaimana melihat fenomena seperti ini dari kacamata anak muda, baik itu mungkin di sekolah, kemudian di kampus, ini juga mungkin terjadi. Bagaimana Ustaz Zarima memandangnya? Oke, gini ya Ustadz. Tentang perundungan sebenarnya miris banget ya teman-teman. Perundungan ini lagi marak banget. Bully lagi marak di mana-mana, baik dari sekolah, kampus ataupun di tempat-tempat lain ya kan. Padahal kita sebagai generasi muda nih, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Seharusnya kita ini yang nantinya akan meneruskan bangsa kita. Tapi sayang banget kalau banyak banget dan marak banget terjadinya perundungan, bully, apalagi sama adik kelas. Nah khususnya untuk para pelaku nih, emang buat apa sih kalian ngelakuin pembulian, buat apa kalian ngelakuin perundungan kayak gini? Mungkin mereka menganggap keren gitu kali ya Ustadz ya. Mungkin mereka menganggap wow gitu, berhak atas membuli adik-adiknya. Tapi sesungguhnya kalian itu yang ngebully adik-adik itu malah pecundang gitu. Dan juga untuk korban, nah kita sebagai korban gak bisa diem aja, kita harus berani speak up. Boleh kita ngomong ke guru-guru kita, ataupun kalau nggak berani ngomong ke guru, seharusnya kita ngomong ke orang tua kita. Dan orang tua ini harus jadi garda terdepan untuk anak-anaknya. Karena kalau kita diem aja nih, kita nggak speak up, kita nggak ngomong ke orang tua kita, nggak ngomong ke teman kita, nggak ngomong ke guru kita, itu sama aja kita membiarkan pembulian terjadi. Dan ini yang perlu jadi catatan, bukan hanya korbannya, bukan hanya pelakunya, tapi buat teman-teman juga yang ngelihat pembulian ini juga harus kita stop. Jangan sampai pembulian terjadi apalagi berkepanjangan. Oke, kalau melihat dari faktanya atau pengalaman dari Ustaz Zarima di kampus ataupun di sekolah, ada tidak sih dampak bagi korban ataupun pelaku daripada perundungan atau bullying ini Ustaz Zarima? Betul banget, kalau masalah dampak tentunya perundungan ini, pembulian ini itu berdampak banget kepada mental seseorang. Ya kan, dimana dia dibully ya kan, mulai dari kata-kata, dibully dari lisan ya kan. Apalagi sekarang ini udah zamannya sosial media ya kan. Dibully bukan hanya dari lisan tapi juga dibully dari sosial media. Ini tentunya merusak banget, banyak temen aneh Ustaz ya, temen aneh juga yang ngerasain dibully. Tentunya itu merusak mental mereka dan jadinya mereka itu semakin takut. Makanya gak perlu takut, kita harus berani speak up. Gitu. Baik. Nah saya ke Ustadz atau Kiai Haji Tata Sukayat sebagai orang tua, kita sebagai orang tua ini bagaimana melihat fenomena perundungan ini yang semakin marah, kemudian juga bahwa bahkan yang kemarin ini terjadi, gurunya ini justru memuji si pelaku perundung ini. Ini bagaimana Kiai Tata melihatnya? Ya, perspektif zaman now dan zaman all. Jamaol kita nih. Ya, generasi milenial dan kolonial. Kolonial. Kalau pada zaman dahulu, kejadian-kejadian seperti ini tidak terlalu banyak. Ya. Pertama, ada rasa perasaan di lembaga-lembaga pendidikan, senior itu menjadi kakaknya, Betul. menjadi abangnya. Sedangkan adik-adik angkatan itu diperlakukan seperti adiknya sendiri. Dan guru seniornya ini jadikan juga oleh guru itu sebagai pendidiknya. Misalkan, Mas Sofyan, kalau di pesantren, Ya. junior itu tidak belajar langsung ke kiai, tapi ke seniornya. Oke. Maka ada kelas-kelas yang difungsikan. Kelas 1, 2, dan 3 itu bukan hanya berfungsi untuk memposisikan level anak pendidikan. Tetapi juga yang level 2 ngajar ke yang level 1, yang level 3 ngajar ke yang level 2. Maka kalau kelas di pesantren ada murotal. Untuk yang baru belajar Al-Quran, kelas murotal, dia belajar ke seniornya yang sudah yang mu'alam, belajar ke kelas murotal, yang kelas murotal nanti belajar ke yang tingkat muzawad. Nah kalau itu yang terjadi, maka tanpa sengaja jiwa yang tumbuh dari senior itu adalah jiwa guru. Bukan jiwa senior yang berlaku hukumnya adalah hukum rimba.
Siapa yang kuat dia yang bertahan. Itu model gagah-gagahan Ada begitu balas tidak dendam ada. begitu Ada ya? balas dendam itu. Nampaknya itu yang kurang terjadi, memfungsikan kelas 2 untuk ngajarin kelas 1, kelas 3 ngajarin untuk kelas 2. Memang tidak harus ngajar semua pelajaran, tetapi ada proses pendewasaan yang ditugaskan oleh pihak lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan pengetahuannya, transfer knowledge dan lain sebagainya. Dan itu biasanya di organisasi masih berjalan biasanya. Yang kedua, orang tua memang harus betul-betul mengawasi. Kita semua tahu perilaku itu sangat menyimpang. Dan penyimpangan itu dipengaruhi setidaknya oleh 2 faktor. Faktor yang pertama, mungkin keturunan. Ya, dari orang tuanya yang biasa bersikap keras, mendidik anaknya juga keras. Dari keras kepada anak dari orang tuanya itu melahirkan jiwa dia keras dan memperlakukan itu kepada orang lain. Yang kedua, faktor lingkungan. Dan lingkungan bukan hanya lingkungan yang langsung, tapi lingkungan yang tidak langsung. Media sosial, saya rasa memberikan pengaruh. Adegan-adegan kekerasan yang dilihat itu bisa jadi motivasi untuk melakukan kekerasan. Baik, kalau tadi Ustaz Zarima memberikan solusi speak up gitu ya. Nah kita sebagai Kiai Haji Tatus Sugiyat sebagai seorang ulama, bagaimana Islam memberikan solusi terhadap kasus ini? Pertama, Islam memandang, Mas Sofyan, ini hal yang dolim. Betul. Baik yang menjadi korban ataupun pelakunya. Yang jadi korban ini korban kedoliman. Sehingga Quran menyebut bullying ini sebagai istihja, mengolok-olok, atau sukhriyah, atau iltimaz ya. Wal talmizu anfusakum bil alqab. Dan itu sangat dilarang oleh Islam itu. Misalkan surah Al-Hujurat melarang itu. Maka yang paling utama adalah menguatkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebudayaan yang ada, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah masing-masing, ataupun di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat harus jadi kontrol sosial. Kalau ada indikasi ke arah situ, jangan dibiarkan. Jangan mentang-mentang ini bukan anak gua, anak orang. Anak orang harus diperlakukan sebagai anak kita sendiri ketika mendapatkan perlakuan tidak baik. Baik. Harus ada tanggung jawab, sensitivitas, dan kita menjadi kontrol sosial yang kuat untuk itu. Baik, terima kasih Masya Allah Kiai Haji Tatus Sugiyat dan juga Ustaz Zarima atas bincang-bincang tadi. Mudah-mudahan tidak terjadi, terakhir sekali dan juga tidak akan pernah terjadi kasus bullying ini ya. Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, di berikutnya nanti kita akan berdoa bersama-sama dengan guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Jangan lupa kita besok kembali hadir di jam yang sama. Insya Allah akan dihadiri oleh Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian juga Ustadz Fatih Rishad dan juga Ustazah Nabila. Dengan tema diantaranya yaitu mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Baik, akhir kata saya Amel Sani. Dan saya Muhammad Sofyan dan juga kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimor, tentu saling kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita sempurnakan majelis ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim warzuqna syafa'atan nabil amin birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa la tadarrahum wa fiqna wa fikum li taatika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.